Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Ini merupakan lanjutan dari video yang sebelumnya, masih tentang konsep dasar AI. Baik, di video yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa akan ada 4 sub pokok untuk yang kita pelajari di hari ini. Itu ada apa itu AI yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Di video kali ini kita akan fokus membahas masalah fondasi AI dan juga sejarah AI. Selamat memperhatikan. Fondasi Artificial Intelligence. Dalam hal berikut, kita tahu bahwa kecerdasan buatan merupakan kecerdasan yang berasal dari mesin, yang mana ini nanti dibuat agar dia memiliki kecerdasan yang mirip dengan manusia. Ya, kita tahu semuanya bahwa manusia dibekali kecerdasan yang sangat luar biasa, ya. Yang mana di sini ya, misalnya pada usia 3 tahun dia sudah mampu mengenali berbagai macam benda walaupun hanya terlihat sebagian. Contohnya, ketika melihat sebagian ekor cicak, maka dia akan mudah, misalnya cicaknya itu hanya kelihatan ekornya yang ada di balik lukisan. Nah, kita bisa langsung tahu, oh itu adalah cicak yang di balik lukisan. Nah, manusia itu sepresisi itu gitu ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa algoritma dari sang pencipta ini itu sangat luar biasa. Jadi kita harus bersyukur karena itu ya, karena ketika kita tahu membuat sebuah kecerdasan yang mendekati manusia itu pasti tidak 100% sama persis seperti manusia. Jadi sifatnya mendekati ya, pendekatan seperti itu. Saya sudah belajar masalah pendekatan di dalam metode numerik, jadi di sana modelnya tidak selalu fix gitu ya. Kalau di metode numerik kalian juga sudah belajar bahwa kita susah untuk memprediksi atau menentukan nilai yang sebenarnya ketika kita membuat sebuah aplikasi seperti itu. Jadi sifatnya prediksi pendekatan seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat juga misalnya pada usia dewasa ya, kecerdasannya terus berkembang pesat, mulai dari kognitif, emosional, spiritual, ini semakin kompleks. Nah, itu yang susah ya, kalau misalnya dilakukan pada mesin juga ya, seperti itu. Karena tidak semua hal yang ada di dalam tubuh kita itu bisa direpresentasikan dengan logika. Tadi sudah disebutkan bahwa tidak semua hal dapat direpresentasikan dengan rasional ya, seperti itu. Jadi ada beberapa mungkin unsur perasaan yang itu tidak terprediksi, ada sebuah ketidakpastian yang kita tidak bisa duga. Nah, seperti itu. Nah, mesin hanya bisa mempelajari atau belajar dari informasi-informasi yang didapatkan sebelumnya dari lingkungan. Jadi seorang manusia ini mencoba untuk learning ya, jadi melakukan proses pembelajaran. Nah, mesin juga akan kita buat seperti itu. Jadi dia belajar dulu, belajar dari apa? Dari informasi-informasi yang ada sebelumnya ya. Jadi kita nanti bisa mengenal, oh ini kucing, gitu. Oh ini sapi, ini panda, gitu. Nah, itu di dalam mesin juga ya kita pelajari ya dengan berbagai macam jenis algoritmanya itu. Nah, kalian nanti juga di mata kuliah pembelajaran mesin akan belajar gitu ya beberapa algoritma untuk mengenali sebuah objek ya. Ini baru mengenali sebuah objek, belum unsur yang lain ya. Itu yang dimaksud dengan bahwa manusia dibekali kecerdasan yang luar biasa. Jadi fondasi AI salah satunya adalah. Nah, sampai saat ini ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa belum ada satu mesin pun yang mampu menyamai kecerdasan sama persis seperti manusia secara keseluruhan. Jadi perfect sekali gitu ya, sampai detail-detailnya itu perfect gitu ya, sampai mungkin kalau manusia ngambek, mesinnya juga ikut ngambek, itu kayaknya belum ada ya, seperti itu. Nah, selama bertahun-tahun para ilmuwan berusaha mempelajari yang namanya kecerdasan manusia sampai detik ini ya. Jadi ada banyak aplikasi yang dikembangkan melalui kecerdasan buatan. Dari pemikiran para ilmuwan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa AI ini merupakan cabang ilmu yang intinya berusaha mendekati kecerdasan manusia
manusia ya, dengan berbagai macam jenis algoritma. Didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat ya, baik dari segi hardware maupun software yang sampai saat ini itu sangat beragam ya. Misalnya contohnya kalau software saja ya yang berbasis artificial intelligence, kita tahu banyak sekali di HP kita saja banyak sekali beberapa aplikasi yang mengandung kecerdasan ya. Contoh misalnya kalau kita sering pesan makanan ya, di dalam salah satu fitur aplikasi transportasi online ya, misalnya kita mau pesan makanan, kemudian di situ muncul rekomendasi makanan apa yang seharusnya kita makan hari ini, apa yang sebaiknya kita makan hari ini maksud saya. Nah, itu salah satu yang digunakan adalah berbasis kecerdasan. Karena apa? Karena dia mencoba untuk mempelajari pesanan-pesanan kita sebelumnya. Dari sana si-nya ini dapat menentukan, oh sebaiknya kamu makannya ini, seperti itu, yang mana mungkin mirip dengan beberapa makanan yang pernah kita beli. Nah, itu salah satu contoh. Banyak contoh yang lain. Hingga saat ini pun AI telah berkembang cukup pesat sehingga menghasilkan banyak piranti-piranti cerdas yang sangat berguna untuk manusia. Ya, kita sangat terbantu sekali dengan teknologi yang ada sekarang ya, yang berbasis kecerdasan buatan. Oleh karena itu AI juga terus dipelajari dan dikembangkan secara meluas dan mendalam. Setelah ini kita akan belajar sejarah dari AI, jadi kita tahu perkembangan AI mulai tahun berapa sampai sekarang itu seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu untuk fondasi AI. Sebenarnya kalau kita membuat satu kesimpulan ya, bahwa kita memiliki 3 jenis wilayah dari kecerdasan buatan itu sendiri. Yang pertama adalah komputasi ya, kemudian ada logika dan juga peluang ya, karena di sana merupakan kemungkinan ya, berupa kemungkinan ya, seperti itu. Jadi 3 area ini adalah unsur utama yang digunakan untuk membangun aplikasi dari kecerdasan buatan. Ya, jadi banyak sekali ini contohnya saja ya, beberapa aplikasi yang terkait dengan AI ya. Ada yang namanya, yang pertama adalah searching ya, di mana nanti konsep searching ini juga akan kita pelajari di mata kuliah ini. Meskipun masih dasar, itu menjadi salah satu fundamental ya yang akan kalian gunakan nanti untuk mengembangkan misalnya searching di dalam aplikasi yang ingin kalian buat ya. Misalkan kalian ingin membuat game kayak gitu, kecerdasan dalam proses searchingnya itu seperti apa. Nah, kemudian ada representasi pengetahuannya dan juga penalarannya seperti apa, perencanaannya juga seperti apa, pembelajarannya. Kemudian ini tadi juga sudah dicontohkan ketika kita mendefinisikan AI, ada beberapa aplikasi di sana atau beberapa cabang ilmu yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kecerdasan buatan ya. Ada juga NLP tadi kita sudah sebutkan ya, ada sistem pakar dan juga beberapa hal yang terkait dengan bagaimana mesin itu bisa berinteraksi dengan lingkungan, yang bisa membutuhkan yang namanya deteksi dari objek ya, dengan menggunakan vision, kemudian speech recognition ya, dan juga robotics. Baik, kita masuk ke sejarah AI. Dimulai dari tahun 1956, AI ditemukan di konferensi Dartmouth. Kemudian tahun 1941 muncullah yang namanya era komputer elektronik. Di sana ditemukan alat komputer elektronik yang dikembangkan di US dan Jerman, yang mana komputer itu memerlukan ruangan yang sangat luas dan juga ruang AC yang terpisah, serta melibatkan konfigurasi ribuan kabel. Nah, akhirnya penemuan ini menjadi dasar pengembangan program yang mengarah ke AI. Kemudian di tahun 1943 sampai 1956, inilah masa persiapan AI, di mana Warren McCulloch dan juga Walter Pitts berhasil membuat suatu model sel syaraf tiruan. Jadi, jaringan syaraf tiruan pertama kali ditemukan di tahun 1943.
Kemudian Norbert Wiener membuat penelitian mengenai prinsip teori feedback juga di tahun 1950. Kemudian muncul John McCarthy yang merupakan bapak AI ketika melakukan penelitian di bidang automata, jaringan saraf tiruan, dan pembelajaran intelijensia dengan membuat program yang mampu berpikir. Kemudian di tahun 1952 sampai 1969, inilah merupakan awal perkembangan dari AI. Jadi kesuksesan Newell dan Simon dengan programnya yaitu General Problem Solver merupakan program yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah secara lebih manusiawi. Di mana juga McCarthy mendemokan bahasa pemrograman tingkat tinggi yaitu LISP di MIT AI Lab. Kemudian juga di tentang tahun itu, Nathaniel Rochester dari IBM dan juga mahasiswa-mahasiswanya mengeluarkan program AI yaitu Geometry Theorem Power yang mampu membuktikan bahwa ada suatu teorema ya pada tahun 1959. Dilanjutkan pada tahun 1966 sampai 1974. Di sini perkembangan AI mulai melambat. Jadi program AI yang bermunculan itu sedikit atau tidak sama sekali mengandung pengetahuan. Jadi banyak permasalahan yang memang harus diselesaikan oleh AI. Karena terlalu banyaknya masalah, maka AI sering gagal ketika digunakan atau ketika membuat program. Kemudian ada beberapa batasan juga dalam struktur data yang digunakan untuk menghasilkan perilaku intelijensia. Contohnya, dua masukan data yang berbeda tidak dapat dilatih untuk mengenali kedua masukan yang berbeda. Dengan halangan-halangan tersebut, akhirnya perkembangan AI menjadi melambat. Dilanjutkan pada tahun 1969 sampai 1979, ini mulai muncul sistem berbasis pengetahuan yang mana Edward Grunbaum membuat program untuk memecahkan masalah struktur molekul atau disebut sebagai dendral programs yang fokusnya ke segi pengetahuan dalam kimia. Kemudian selain itu ada Saul Amarel yang mengerjakan proyek Computer in Biomedicine, membuat program dari segi pengetahuan diagnosis medis. Kemudian tahun 1980 sampai 1988 mulai ditemukanlah expert system pakar yang mampu mengkonfigurasi sistem-sistem di dalam komputer. Kemudian sudah mulai booming juga tentang AI menjadi sebuah industri yang melibatkan banyak perusahaan besar yang menawarkan beberapa perangkat lunak atau tools yang bisa membangun sistem pakar. Dan kemudian sejak di rentang tahun itu ya, tepatnya 1986 sampai sekarang itu adalah masa-masa di mana sampai sekarang ya, masa-masa di mana kembalinya jaringan syaraf tiruan, di mana Hopfield mengembangkan teknik mekanika statistik untuk mengoptimasi jaringan syaraf tiruan pada tahun 1982, dan kemudian ditemukan algoritma backpropagation yang mana algoritma itu diimplementasikan pada bidang ilmu komputer dan psikologi pada tahun 1985 oleh David Rumelhart dan Geoff Hinton. Seperti itu. Jadi sejarah AI sampai sekarang pun masih berlanjut dan juga berkembang. Nah, di sini bisa kita lihat juga ya sejarah perkembangan AI sampai sekarang ya. Tadi kan yang sampai sekarang itu adalah perkembangan dari jaringan saraf tiruan, yang mana kita kenal juga dengan yang namanya deep learning sekarang ya. Jadi ini adalah prosesnya. Jadi artificial intelligence ini adalah sumbernya ya, sumber awal. Kemudian di dalam artificial intelligence juga ada machine learning. Di dalam machine learning ada
deep learning, yang mana beberapa aplikasi sekarang sudah banyak dikembangkan dengan menggunakan deep learning seperti itu. Baik, itu tadi terkait dengan fondasi AI dan juga sejarah AI. Kalian sudah tahu sekarang. Untuk informasinya, silakan simak video yang berikutnya lagi untuk beberapa contoh AI. Terima kasih. Saya akhiri untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.